selamat pagi semua. Saya Isnita dari Mute, NIM 4223151035 dan teman saya Dea Amanda Brumaha dengan NIM 4221151005. Baik, di sini proyek kami adalah pembuatan kompos alami menggunakan bahan yang berbeda. Nah, saya menggunakan ampas tebu dan kotoran sapi sebagai bahan alami untuk pembuatan kompos organik. Sedangkan saya membuat kompos dengan menggunakan limbah kulit durian. Kulit durian. Oke. Baik, nah sebelumnya permasalahan yang sering saya alami mengapa saya memilih proyek ini adalah yang pertama, saya sering melihat ampas tebu yang dibuang sembarangan oleh beberapa UMKM di jalanan atau tidak diolah kembali. Nah, kotoran sapi juga sering saya temukan di beberapa tempat peternakan tidak diolah kembali oleh peternak sapi dan dibiarkan saja sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap ke tetangga-tetangga sekitarnya. Nah, sedangkan saya permasalahannya di sini seringkali saya lihat beberapa pengusaha durian maupun masyarakat seringkali tidak mengelola sampah kulit durian dengan baik sehingga berdampak pada lingkungan yang dimana seperti bau yang tidak sedap dan membuat kerusakan lingkungan seperti banjir dan pencemaran pada lingkungan. Nah, jadi manfaat yang bisa kita dapatkan dari pembuatan kompos ini yang pertama adalah pengolahan limbah. Nah, limbah di sini bisa kita olah menjadi bahan yang bisa kita gunakan kembali untuk kehidupan kita seperti untuk tanah, kesuburan tanah dan tanaman. Kemudian kita bisa memulihkan tanah dan dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia. Seperti yang kita tahu bahwa permasalahan yang ada di Indonesia sekarang adalah pupuk kimia yang harganya sangat melonjak. Nah, sebagai alternatif untuk penggunaan pupuk, kita dapat menggunakan pupuk organik sebagai alternatif pengganti dari pupuk kimia tersebut. Nah, kemudian kita dapat mengurangi biaya produksi dalam tanaman. Nah, seperti yang kita tahu karena harga pupuk kimia mahal, kita dapat menggunakan pupuk organik ini sebagai pengganti dan mengurangi biaya produksi dalam penggunaan pupuk tersebut. Dan yang terakhir, dapat mendukung pertanian yang berkelanjutan. Nah, maksudnya di sini adalah kita dapat mendukung sampah-sampah yang seharusnya tadi dibuang ke dalam tong sampah atau ke tempat sampah yang bertebaran. Nah, kita dapat mengolahnya kembali dan dapat kita dapat mengolah agar sampah tersebut tidak menjadi pencemaran lingkungan. Boleh ditunjukkan ini sudah hari keberapa prosesnya? Ini sudah ke 3 minggu. 3 minggu. Jadi dia sudah mulai melapuk, Bu. Di awalnya kan dia hanya kering dan dia itu tidak terlalu basah, Bu. Oke. Nah, ada ini yang ditambahkan nggak? ada, Bu. Ada bahan kimia yang ditambahkan? Ada, Bu, EM4 sebagai mempercepat pembusukan dalam ampas tebu dan kotoran ini tadi, Bu. Nah, jadi kotoran sapinya ini saya gunakan sebagai penggunaan mikroorganisme yang terdapat pada kotoran sapi ini, Bu, untuk mempercepat proses pengomposan ini, Bu. Nah, jadi sense yang saya gunakan di sini adalah penggunaan mikroorganisme pada kotoran sapi dalam fermentasi kompos. Nah, sedangkan teknologi yang saya gunakan adalah composting teknologi dan engineeringnya adalah teknik kompostasi fermentasi. Nah, matematikanya adalah saya menghitung perbandingan penggunaan bahan-bahan dari pupuk ini seperti kotoran sapi, EM4 dan ampas tebu dengan menggunakan perbandingan, Bu. Jadi perbandingan yang saya lakukan di sini adalah dalam 5 kilo ampas tebu kita bisa menggunakan sekitar 6 ons kotoran sapi dan dalam 5 kilo ini saya menggunakan sekitar 1 mili. 1 mili itu untuk 2,5 kilo ampas tebu. 1 mili E4. 1 mili E4 dan ditambah 1 liter air, Bu. Jadi setiap 1 milinya itu untuk 2,5 ampas tebu dan ditambah 1 liter air, Bu, E4-nya. Pembandingnya? Pembanding apa, Bu? Tadi dibandingkan nggak? Dibandingkan dengan ampas tebu dan kotoran sapinya udah saya ini, Bu. Jadi di kotoran sapinya adalah 6 ons, ampas tebunya itu adalah 2,5 kg dan E4-nya itu 1 mili dan airnya 1 liter, Bu. Oke. Terakhir finalnya kita tunggu sampai berapa lama? Kalau saya rasa ini kan 3 minggu.
Ini Masih kita satu tunggu. minggu lagi mungkin sudah bisa digunakan Bu, karena di sini saya tadi sudah ukur suhunya sekitar 29 derajat Celcius. Bisa kita ukur Bu? Ya, boleh. Oke Bu, kita tancapkan. Oh ini pH. Ini pH 32. Panas ya. Untuk kita gunakan sebagai pupuk, suhunya berapa? Suhunya bisa sekitar dari 25 sampai 30 Bu, tapi pada saat menurut yang sangat bisa dipakai dia biasa lebih rendah dari 25 Bu. Itu menurut referensi jurnal yang saya baca Bu. Baik. Ini 31. Ini mungkin dia tadi pada suhu Bu. Oh, Jadi tadi saya ukurnya di AC gitu Bu. Makanya suhunya 29. Baik. Sekarang ini yang satu lagi yang dari limbah durian, ya. Sedangkan Bagaimana? saya di sini menggunakan kulit durian, bahan kimianya itu ya dengan menggunakan molase dan E4. Dan air, ada kotoran kambing juga sama arang sekam. Kotoran kambing atau sapi? Kambing. Kambing. Iya. Di sini Pakai sekam juga? iya. Ini udah berapa lama ini? Ini baru berapa ya? Di sini saya melakukan pengeringan dulu Ibu selama 2 minggu. Kemudian saya baru membuatnya baru 2 minggu juga Ibu. 2 minggu juga. Iya. Masih kita tunggu ya? Iya, masih ditunggu juga Ibu. Oke. Penjelasannya? Di sini yang saya gunakan itu menggunakan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme E4 dan molase tadi, kemudian menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang lebih mudah diserap oleh tanaman. Kemudian menggunakan proses pengeringan dengan proses pengeringan di bawah sinar matahari. Dijemur begitu saja? Iya, Dijemur. Ibu. Dijemur dengan ini aja. Kemudian penambahan arang sekam bertujuan untuk sebagai karbon dan untuk menyerap dan menyimpan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Teknologinya itu proses pembuatan pupuk ini memanfaatkan teknologi pengeringan yang alami, yaitu sinar matahari yang efisien dan ramah lingkungan. Dan saya menggunakan alat pemotong yang dimana saya harus mencacah dulu kulit Ya, duriannya. kulit duriannya kan keras-keras ya. Iya, harus dicacah dulu Ibu. Pakai mesin. Nah, berdasarkan referensi yang kalian temukan, pupuk dari limbah kulit durian ini cocok untuk menyuburkan tanaman apa? Kemudian kalau pupuk dari apa tadi ini? Ampas Dari tebu. ampas tebu ini cocok untuk tanaman apa? Ada nggak? Nah kalau Atau belum, misalnya untuk Ada ampas spesifik, tebu Kak? sendiri itu Bu, saya nggak menginikan terlalu spesifik, tapi biasanya banyak saya melihat orang-orang menggunakan itu pada tanaman kaktus Bu. Oh, untuk tanaman kaktus. Yang mana tahu ini pupuk kompos ini lebih cocok untuk tanaman berbunga kah, untuk tanaman pekarangan kah, tanaman buah atau tanaman kebun? Itu sebelum kami Belum, uji coba oke. Bu, karena tunggu matang dulu baru kami uji Matang coba dulu. Bu. Baik. Oke, bagus. Baik. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.